Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir di channel Bintang 275. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai LVD. Apa itu LVD dan bagaimana cara kerjanya serta cara pemasangannya akan saya bahas dalam video ini. Tanpa harus berlama-lama dan langsung saja kita simak videonya. Oke, untuk LVD sendiri kepanjangannya adalah Low Voltage Disconnect. LVD ini adalah alat proteksi yang berfungsi untuk melindungi baterai dari kerusakan akibat discharge yang terlalu berlebihan atau bahasanya disebut over discharge. LVD dia akan bertugas memutus beban dari baterai secara otomatis pada saat tegangan turun mencapai batas settingan terendah. Dan nanti kita settingan terendah di berapa, nanti dia akan memutus sesuai dengan settingan kita, dan kemudian dia akan menyambung kembali ke beban secara otomatis. Dia akan menyambung kembali, ini outnya dia akan keluar secara otomatis jika baterai sudah terisi kembali dan tegangannya sudah mencapai batas setting tegangan reconnect. Nah, ini tegangan reconnect nanti kita juga setting. Nah, ini LVD yang saya pegang ini adalah tipe XHM609. Nah, ini banyak dijual di pasaran, di marketplace juga banyak. Nah, ini ada out, ada in-nya, nanti saya jelaskan. Nah, ini untuk datasheetnya sendiri dia bekerja di tegangan 12 bisa sampai di 36 volt. 12, 24, 36 dia bisa. Kalau untuk 48 sepertinya dia tidak bisa. Untuk yang jenis ini, untuk yang seri ini. Jika memang salah mohon dikoreksi ya. Nah, untuk settingannya sendiri ini saya perlihatkan dulu. Untuk yang ini adalah jalur V-in. Nah, ini ada main plus, ada V-in-nya ini. Ini kita connect langsung ke baterai. Nah, karena nanti akan mendeteksi tegangan baterainya berapa di sini. Nanti akan muncul di sini tegangannya. Terus dia V-out. Nah, V-out ini adalah untuk jalur keluar dari baterai. Nah, nanti lebih jelasnya saya nyalakan dulu ya ini ya. Nah, ini LVD ini biasanya digunakan pada sistem PLTS atau apapun itu. Intinya dia untuk memproteksi baterai dari over discharge atau tegangan discharge yang berlebihan. Nah, biar baterainya awet, kita harus tentukan batas minimal atau batas maksimal untuk discharge baterai itu berapa. Orang menyebutnya DOD. DOD-nya itu berapa? Dis off discharge. Nah, ini ada kabel. Ini dari power supply variabel saya. Ini tegangannya sudah saya set di 24 volt. Coba kita langsung masukkan. Jangan sampai kebalik untuk plus dan minusnya. Nah, ini langsung keluar, langsung nyala. Oke, ini tegangan saya perjelas dulu ya. Nah, ini dia tegangan di 27 volt. Ini untuk settingnya kita umpama ini tegangan baterai dia 27 volt. Nah, ini untuk settingnya kita tahan tombol sebelah kiri 3 detik sampai dia berkedip. Nah, ini kita baru setting. Kita sampai berkedip kita setting di tegangan terendah berapa. Seumpama kita di 25 volt. Nah, kita tinggal nambah saja sampai dia di angka 25. Ini contoh saja nih ya. Nah, dia di 25 volt.
Artinya jika baterai ini sudah mencapai di angka 25 volt, maka outputnya dia akan mati. Ini saya kasih simulasi, saya kasih beban dulu ya untuk outputnya ya. Ini saya pakai lampu LED jari seperti ini dulu. Kita sambungkan untuk jalur outnya. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, ini kan tadi sudah di set di 25 volt. Artinya dia nanti ketika baterai sudah di tegangan 25 volt, maka jalur outputnya dia akan terputus. Nah, ini kita simulasikan dulu. Saya turunkan untuk voltasenya. Kita anggap atau kita simulasikan baterainya mulai turun atau tegangannya turun. Nah, dia sudah turun di 23 volt, beban dia terputus. Nah, untuk nyambungnya dia tergantung settingan kita, settingan reconnect kita berapa. Nah, ini caranya kita tekan kurang lebih 3 detik tombol yang sebelah kanan ini seperti ini. Nah, dia sampai berkedip. Nah, 1,2 ini artinya dia akan terhubung kembali ketika di tegangan 25 set yang tadi ditambah 1,2. Nah, berarti 25 ditambah 1,2 berarti 27,2. Nah, ini kita simulasikan, kita set di 1 saja ya. Nah, ini kita angkat 1. Kalau mau nambah ya sebelah kanan, kalau mau ngurangin sebelah kiri. Nah, tunggu sampai kedipannya hilang. Nah, kalau sudah hilang berarti dia sudah menyimpan. Kita cek lagi. Nah, ini sudah menyimpan. Ini tegangan reconnectnya dia 1 volt. Artinya tegangan disconnect dia di 25 volt, tegangan reconnect plus 1. Jadi nanti dia akan terhubung kembali ketika dia berada di tegangan 26 volt. Kita simulasikan. Baterainya dia naik. Saya putar trimpotnya, perhatikan baik-baik, pelan-pelan. Nah, ini tegangannya naik. Ketika dia sudah di tegangan 26 volt, maka dia akan menghubung kembali atau reconnect. Nah, seperti ini kira-kira. Dia akan terhubung kembali. Ini sudah otomatis, kita tergantung kita mau nyetingnya ke berapa. Kalau kita setting di ininya tadi plus 2 berarti 25 plus 2. Kalau ini 1 berarti 25 plus 1. Kita coba lagi. Tegangan disconnect dia 25 volt. Saya turunkan untuk voltasenya pelan-pelan. Ketika 25 volt dia akan terputus. Nah, ini dia sudah 24 volt, baterai sudah terputus. Nah, ini nanti saya akan pasang di ATS saya. Untuk jalur yang ini biasanya jangan langsung ke beban. Kalau untuk inverter itu biasanya kalau mau inverternya standby on, kita putus untuk jalur AC 220 nya, kita putus melalui ini hanya untuk men-trigger saja. Nanti kita gunakan relay. Nah, relay kalau sistemnya 24 volt ya kita pakai yang relay 24 volt, tergantung kita menyesuaikan pakai sistem berapa. Kalau 12 volt ya kita juga pakai sistem 12 volt, relay 12 volt. Ini saya menggunakan relay 24 volt, dia maksimal di 30 volt. Nah, ini nanti saya akan pasang di sini.
ini jalur outputnya nanti dia akan men-trigger relay ini. Nah, untuk yang ini nanti NO dan NC nya nanti dia akan menghubungkan ke, saya akan putus ke jalur saklarnya atau on off nya di inverter. Jadi nanti inverter saya hanya akan on ketika baterai sudah di tegangan yang saya tentukan, dan dia akan memutus atau off otomatis karena di-trigger oleh ATS ini di tegangan yang sudah saya set nanti. Nah, intinya ini jangan langsung ke beban, tapi kita harus menggunakan relay. Saya akan coba solder atau saya coba untuk sambungkan ini ke relaynya ini. Oke, ini sudah saya sambungkan. Ini untuk jalurnya sendiri, ini adalah jalur ke aki, main sama plus di sini. Nah, ini untuk outnya dia untuk men-trigger relay tadi. Relay dia di sini. Ini adalah shortnya atau inputnya untuk relaynya. Nah, ini untuk jalurnya, ini kebetulan saya pakai relay kodok kalau orang nyebutnya ya, ini relay kodok. Nah, ini untuk yang dua ini adalah NC normally close, NO normally open. Artinya dia ketika dia terputus atau tidak ada tegangan, maka di sini jalurnya juga akan terputus antara ini dan ini. Kalau dia ada tegangan, output dia masuk ke sini, relaynya on, maka dia akan terhubung antara ini dan ini. Nah, ini saya putus untuk jalur saklar di inverternya. Kalau teman-teman pengen inverternya standby on, yang diputus bukan jalur di saklarnya, nah, tapi yang diputus adalah jalur yang di output inverternya. Salah satu jalurnya, jalur yang L atau yang N, kita putus, lalu kita sambungkan salah satu saja, sambungkan di sini. Ini sebagai saklar. Jadi ketika dia sudah putus atau tidak ada aliran listrik yang masuk ke sini, maka dia akan terputus untuk jalur LN-nya. Dia inverternya akan tetap on. Tapi kalau inverternya mau off ketika baterai sudah low, nah kita mutusnya di jalur saklarnya. Saklar untuk inverternya kita ambil, lalu kita sambungkan di sini. Nah, ini langsung kita pasang seperti apa nanti. Oke, ini akan saya pasang, sudah saya pasang. Ini untuk jalur baterainya tadi dia sudah terkonek. Nah, ini untuk negatifnya, ini untuk positifnya. Sedangkan yang ini tadi adalah untuk jalur ke saklar. Nah, ini saklarnya inverter kan ini nih. Nah, ini kita tinggal, saya coba on kan dulu ya ini ya. Nah, ini inverternya kita on kan. Nah, dia inverternya on. Nah, ini sekarang untuk saklarnya kita sambungkan ke ini, karena saya tadi untuk inverternya biar off, berarti saya ambil yang saklar. Ini saklarnya coba kita matikan dulu ya nih ya. Nah, ini saklarnya mati, kita cabut. Nah, seperti ini, sobeknya sama. Ini kita ganti dengan ini. Nah, ini kita colokkan di situ. Nah, kira-kira seperti ini. Ini jalurnya yang out tadi ke relay, yang relay tadi dia masuk ke saklar. Ini saya coba on kan.
Nah, ini tinggal kita set, kita mau set di berapa. Ini untuk baterai saya nanti saya set di 25,3 volt, dia sudah putus. Untuk rekoneknya dia plus 1,2, artinya dia di 26,5 volt, dia sudah on lagi. Nah, ini kan sudah. Nah, ini saya set di 1 volt dulu ya. Nah, dia on. Nah, inverternya dia on. Saya balikin lagi. Saya set di 1,2. Nah, seperti ini. Nanti dia disconnect di tegangan 25 volt. Ketika dia sudah mencapai tegangan 25 volt, maka dia akan mematikan inverter ini. Dengan begitu baterai kita akan awet atau tidak over discharge. Oke, saya kira seperti itu. Jika ada yang mau ditanyakan silahkan komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Matur nuwun.